Siang, selamat sore dan selamat malam untuk guru pelajaran PPKN yaitu Pak Peter. Perkenalkan, nama saya Nawal Wijaya dari kelas 11 IPS 1, absen nomor 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penganiayaan. Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perlakuan yang sewenang-wenangnya dan mengesampingkan norma kemanusiaan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan sesuatu, mendapatkan jabatan atau mencari mata pencaharian. Sanksi bagi pelaku adalah dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya dan menjadi bawahannya. Untuk contoh kasus penganiayaan ringan adalah ketika kita mencubit teman kita dan teman tersebut tidak mengalami kelumpuhan atau memar dan biru. Dan teman kita itu masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti menulis, menggambar, dan itu termasuk penganiayaan ringan. Lalu yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang penganiayaan berat. Penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu barang siapa yang sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan itu mengalami kematian, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama 10 tahun. Contoh kasusnya, seorang pria memukul lansia hingga tewas, dan itu akan dipenjara paling lama 10 tahun. Lalu yang kedua adalah siswa SMA X menganiaya siswa SMK Y hingga korban mengalami cacat permanen, dan itu akan di penjara paling lama setidaknya 8 tahun. Dan berikutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bertindak dengan akal sehat sebelum menyesal di kemudian hari. Menurut saya arti dari kalimat itu adalah ketika kita melakukan sesuatu, alangkah baiknya terlebih dahulu kita akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jangan sembarangan melakukan kegiatan yang ujung-ujungnya dapat mencelakai diri kita sendiri maupun orang lain. Contohnya, Andi suka sekali balap liar di jalan raya. Orang tuanya sering memperingatkan Andi untuk tidak melakukan kegiatan tersebut. Tapi Andi tidak menghiraukan perkataan orang tuanya. Hingga suatu hari, ketika Andi sedang balapan liar, ia menabrak ibu dengan anak yang hendak menyeberang jalan. Sehingga ibu dan anak itu tewas di tempat. Dan Andi mengalami luka berat yang menyebabkan kakinya harus diamputasi. Setelah kecelakaan itu, Andi diberikan hukuman penjara dengan kasus kecelakaan yang tidak disengaja. Lalu yang terakhir saya akan memberikan bagaimana cara meredam emosi pada seseorang. Yang pertama adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan dan berusaha keluar dari masalah tersebut. Yang kedua adalah mengatasi masalah dengan kepala dingin dan bijaksana, bukannya dengan emosi yang akan membuat masalah tersebut akan menjadi lebih besar di kemudian hari. Yang ketiga adalah dengan cara melakukan meditasi agar pikiran tenang. Sekian penjelasan dari saya tentang kasus penganiayaan. Terima kasih.